Eyo, balik lagi Suara Niko. Kompetisi Sains Nasional atau KSN tingkat kabupaten kota tahun 2020 baru aja selesai dilaksanakan tanggal 10 Maret kemarin. Kompetisi ini dulu namanya Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Tahun ini diganti nama jadi KSN. Nah, di kesempatan kali ini udah Niko pengen bahas overview atau highlight tentang KSN tingkat kabupaten kota astronomi. Nah, gimana sih soal di tahun 2020 ini? Kita bahas mulai dari yang umum dulu. Di tahun 2020 ini ada 30 soal, 120 menit waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. So, berarti rata-rata satu soal 4 menit ya. Ada 28 soal berbahasa Indonesia dan 2 soal berbahasa Inggris. Terus dari 30 soal itu 9 merupakan soal teori dan 21 soal berupa hitungan. Nah, 30 soal ini semuanya merupakan pilihan ganda. Sistem penilaiannya menggunakan poin serta tanpa pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Kayak gini ya, di petunjuk soalnya tertulis di poin ketiga ini bahwa tidak ada pengurangan nilai untuk kesalahan menjawab. Nah, di bagian ini udah kok agak gimana gitu, karena ini level olimpiade, soalnya pilihan ganda semua dan tanpa ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. So, faktor lucknya jadi amat sangat besar nih kalau model begini. Kita nggak akan bisa bedain anak-anak yang benar-benar bisa ngejawab, jawabannya benar gitu, dengan yang tebak-tebak buah manggis katakanlah, dan kebetulan jawabannya benar, poinnya bakal jadi sama. Nah, di bagian itu sih udah kok agak kurang sreg dengan sistem penilaian model seperti ini. Di tahun 2019 kemarin sebetulnya udah cukup bagus, ada beberapa variasi bentuk soal, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda bertingkat, juga ada esai malah dengan pembobotan poin tersendiri. Nah, tapi nggak tahu di tahun 2020 ini malah balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya, di mana semuanya pilihan ganda dan tanpa ada pengurangan poin di situ. Tapi ya mungkin itu bisa jadi keuntungan sendiri bagi kalian yang ya nggak benar-benar dalam memahami materi ini. Terus kita lanjut ke pembahasan materi sama tingkat kesulitan. Untuk ngelihat materi dan tingkat kesulitan, kita lihat aja soal-soalnya ya. Ada 30 soal. Oke. Ada macam-macam materi yang keluar. Observasi, mekanika benda langit, bola langit, sistem waktu, fotometri lagi, mekanika, observasi, mekanika lagi, matematika. Nah, ada banyak soal matematika di tahun ini yang sebetulnya murni tentang matematika, dan bahkan ada yang mirip-mirip soal UN matematika sih. Matematika lagi. Terus juga ada yang fisika murni, sebetulnya tinggal masukin angka sebetulnya yang model-model begini. Fotometri, luminositas, mekanika lagi, elip, eksentrisitas, tentang galaksi, tentang bola langit juga ada. So, secara umum ini komposisi soal di tahun 2020 ini. Ada 9 soal mekanika atau 30% soalnya. Terus 20% soalnya dari matematika murni malah, menggunakan prinsip matematika. Terus 17% merupakan soal observasi benda langit ya. Terus 13% soal fotometri, 10%-nya bola langit, 7%-nya galaksi, dan 3%-nya soal fisika.
So, komposisi tahun ini lumayan menarik karena agak di luar dugaan Udaniko karena banyak banget soal matematika yang muncul di tahun ini. Ada 6 soal matematika yang muncul di tahun ini. Yang kedua terbanyak malah. Agak di luar prediksi aja. So, secara umum tingkat kesulitannya soalnya bervariasi dari level mudah sampai level sedang. Kalau Udaniko perhatiin sih nggak banyak soal-soal yang menantang, soalnya cenderung level mudah. Lebih banyak soal mudah daripada soal sedangnya. Ini juga mungkin karena masih level kabupaten ya, jadi nggak apa-apa masih level bawah dulu untuk memang membedakan anak-anak yang minimal level bawahnya udah bener-bener dapat dulu nih, sehingga tersaring ke level yang provinsi nanti. So, secara overall, sisi positifnya adalah bahwa di tahun ini soal dan kunci jawabannya langsung segera dirilis di hari itu juga. Jadi paginya kompetisi, sorenya udah ada rilis soal dan kunci jawaban, sehingga kita bisa langsung bahas ataupun langsung ngecek jawaban kita. Di sisi lain, sisi positifnya level kesulitannya lebih rasional. Lebih rasionalnya maksudnya gini, karena masih level kabupaten memang soal yang tingkat mudah menuju sedang itu cocok digunakan untuk level kabupaten. Kalau soalnya susah semua nanti ya nilainya banyak yang nol, nanti nggak bisa juga ngebedain yang mana yang layak untuk masuk ke level provinsi gitu ya. Tapi sisi kekurangannya di tahun ini yaitu sempat terjadi ketidakjelasan tanggal pelaksanaan nih. Awalnya terdengar kabar bahwa itu akan dilaksanakan di bulan Februari, tapi tidak ada kabar kejelasan sama sekali, sampai ada beberapa kabar yang menyebutkan bahwa ada sebagian wilayah yang tetap melaksanakannya di Februari, tapi yang Udaniko dapat rilisnya itu yang di 10 Maret, dan ini yang lebih banyak respon juga dari teman-teman sekalian ya. Terus sisi kekurangannya lagi untuk di tahun 2020 ini ya kayak Udaniko bilangin tadi, bahwa bentuk soal dan sistem penilaiannya sih yang pilihan ganda semua dan tidak ada pengurangan nilai gitu ya. So, kalau menurut Udaniko alangkah lebih baiknya kalau tidak hanya pilihan ganda semua, tapi misalnya ada isian begitu, beberapa soal isian dengan pembobotan poin yang berbeda, ataupun pilihan ganda semua juga nggak apa-apa, tapi ada pengurangan nilai kayak model SBMPTN atau TBK gitulah. Benar plus 4, nggak dijawab itu 0, salah minus 1. Jadi setidaknya anak-anak itu berstrategi bahwa yakin nggak nih dijawab gitu ya. Kalau benar-benar yakin dijawab dapat benar, dapat poin 4. Tapi kalau ragu jawabannya atau malah nggak tahu sama sekali, ya mending nggak usah dijawab sama sekali. Ini untuk mengurangi faktor luck atau faktor keberuntungan yang kalau sistemnya seperti tahun ini amat sangat tinggi faktor keberuntungannya. Ya nggak lucu dong kalau lolos di provinsi cuma gara-gara faktor luck. Nah, secara umum itu gambaran tentang KSNK, Kompetisi Sains Nasional Level Kabupaten tahun 2020 ini. Untuk pembahasannya per soal akan Udaniko bahas segera. Oke, itu aja dulu. Siap-siap kita bahas Kompetisi Sains Nasional Level Kabupaten 2020. See you.